Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 4 dari UT Medan. Di sini saya akan melakukan uji praktikum tugas kedua dari komputer jaringan. Baiklah, langsung saja berikut penjelasannya. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, inilah tugas kedua dari komputer jaringan. Kita akan mempraktikkan ya cara-cara untuk CD, CLS, CLS slash tanda tanya. Hanya di begitulah. Baik, inilah tugas kedua dari jaringan komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu cara-caranya. Yang pertama, CD. CD merupakan perintah untuk bisa berpindah-pindah antar direktori. Seperti contoh. Nah, kita buat dulu, buka cmd, kita ketikkan cd. Nah, di sini file saya ada di C, user PC. Nah, ketika saya akan mengubah direktori dari C ke D, caranya itu cd ke D. Nah, di sini saya sudah berpindah dari folder C ke folder D. Oke, lanjut. Kemudian, nah inilah folder saya yang berada di D ya. Folder saya, kemudian saya akan menghapusnya. Bagaimana cara menghapusnya? Itulah fungsinya dari CLS. CLS itu artinya clear screen. Ketik CLS. Nah, dia akan membersihkan teks-teks yang ada di command prompt. Nah, untuk poin keempat, dir. Dir ini untuk menampilkan semua folder kita. Nah, inilah folder saya yang ada folder C. Nah, untuk dir slash tanda tanya, ini untuk menampilkan kayak semacam bantuan ya, bantuan kita untuk bisa menjalankan sintak-sintak untuk mencari sebuah folder. Nah, seperti inilah. Atau mencari folder yang tersembunyi bisa juga dari sini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, untuk poin kelima, ifconfig. Nah, ifconfig ini gunanya untuk melihat statistik data untuk IP di komputer kita ya, IP komputer jaringan kita. Seperti contoh, saya ketikkan ifconfig. Nah, ini berisi data-data informasi untuk IP komputer kita yang terhubung ke jaringan dan info default gateway juga, untuk default gateway IP router dan semacam DNS. Nah, kemudian untuk poin ke-6, ifconfig all ini untuk melihat semua statistik data yang ada di komputer ini. Contoh, kita akan membuatnya ifconfig all. Nah, inilah data-datanya. Data-data saya, data-data secara rinci lah maksudnya. Nah, bisa menampilkan NetBIOS, TCP/IP, DNS server, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut untuk ke poin ke nomor 8. Ifconfig release. Nah, ifconfig release ini gunanya untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, kondisi akan dinonaktifkan, kemudian dinonaktifkan kembali. Tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Nah, di sini kan saya membuat IP-nya sini bukan DHCP ya, tapi saya membuatnya secara statik. Di sini saya pengelola jaringan juga sih di tempat kerjaan saya. Nah, di sini saya akan membuat contohnya untuk poin ke-8 ini. Kita akan membuat simulasi config release. Nah, otomatis nanti jaringan saya akan mati.
Windows IP configuration, the option press no other program step. Mau ada teman. Oh, berhubung saya memakai kabelan ya, jadi ini tidak berpengaruh. Nah, nanti saya akan mencobanya di laptop ya, yang memakai WiFi. Nah, intinya untuk konfigurasi ini untuk melepaskan atau untuk mereset suatu IP address. Apabila address kita ini kalau ada terjadi konflik atau duplikat ya. Nah, fungsi dari import konfigurasi inilah gunanya tadi untuk mereset IP kita itu tadi. Yang disetting secara DHCP. Oke. Untuk poin yang ke nomor 9, ipconfig renew. Gunanya untuk mendapatkan alamat IP baru. Nah, di sini kan IP saya ini 192.168.10.250 ya. Di sini IP saya 250 yang terdaftar di router saya, router mikrotik. Nah, di sini ketika saya akan membuat ipconfig renew tidak bisa ya, karena saya di sini membuatnya statik, bukan DHCP, tapi akan saya mencobanya. Nah, nggak berhasil gitu. Gagal karena saya memakai kabelan juga. Nah, next saya akan membuat dua video juga. Saya akan membuat videonya memakai WiFi, adapter WiFi, bukan kabelan. Nah, kita lanjut. Kemudian untuk ipconfig display DNS gunanya untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Nah, kita coba ipconfig display DNS. Nah, banyak juga ya. Nah, inilah yang terdata DNS saya yang ada di komputer ini. Inilah data-datanya. Oke, lanjut. Kemudian untuk ipconfig push DNS. Nah, ipconfig push DNS ini gunanya untuk perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS CC. Nah, kita coba ya apakah berfungsi. Ipconfig push DNS. Nah, berhasil Windows IP konfigurasi. Nah, berhasil. Berarti DNS saya sudah dikonfigurasi. Sudah di clear lah. Oke, kemudian selanjutnya di poin nomor 12 di sini ketika saya sudah mengclear DNS saya akan mendaftarkan kembali DNS yang baru untuk jaringan komputer di PC ini. Nah, kita coba ipconfig register DNS. Nah, di sini akan diberikan keterangan the requested operation request elevation. Berarti berhasil. Oke, selanjutnya kita akan menguji coba jaringan yang ada di komputer ini ya. Nah, untuk poin nomor 13 kita coba ping jaringan kita di sini. Contoh kita langsung ke DNS kita ini. Ping dengan IP 8.8.8. Nah, di sini statusnya repair from 888 base 32 berarti kita terhubung ke jaringan. Di sini kita connect ke jaringan.
internet. Kemudian untuk ping secara terus-menerus, kita tinggal menambahkan garis T ya di belakangnya. Contoh ping 8.8 terus garis T. Nah, di sini dia akan melakukan ping secara terus-menerus. Oke. Kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan ping terhadap suatu URL Google maupun URL Facebook? Caranya yaitu dengan sama seperti tadi, komannya ping spasi, langsung kita masukkan situs yang mau kita coba pingnya, ping google.com. Nah, di sini langsung nampak ya. Di sini IP dari sebuah Google. Oke. Kemudian untuk perintah netstart. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Nah, fungsi netstart ini yaitu untuk menampilkan proses aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstart menampilkan layanan proses jaringan sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Nah, langsung saja kita coba ya fungsi netstart ini ya. Seperti apa netstart. Nah, berhasil, inilah yang berhasil terkoneksi ke kita. Inilah IP-nya juga berhasil ya. Kemudian kita akan mencoba threshold di poin 15 threshold. Threshold ini gunanya untuk digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirimkan pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga mungkin lebih banyak informasi. Oke, saya akan melakukan tracet ke situs Facebook ya. Sebagai contoh, tracet www.facebook.com. Nah, berhasil ya terkoneksi ke situs Facebook dan bisa melihat informasi apa saja yang ada di Facebook untuk bagian jaringannya. Mau lihat RTO. Nah, trace complete. Nah, inilah hasil dari tracer dari situs Facebook. Kemudian selanjutnya kita akan membuat ping. Ping ini gunanya, perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan hubungan antara ping dan threshold. Nah, berikut ini adalah parameter yang dapat Anda gunakan pada dokumen ping. Nah, contoh ya. Ping.
Ping. Ping 192, 108, 10, 1. Oke, kita tunggu untuk beberapa detik untuk menemukan hasilnya. Di sini saya akan memping pada gateway router saya ya. Oke, apakah bagus sinyal kita? Nah, dan ternyata kita mendapatkan hasil yang bagus ya. Kita mendapatkan ping yang sangat rendah, latensi sangat rendah, berarti bagus. Mendapatkan 2 ms ke server saya, ke router saya. Nah, kemudian selanjutnya untuk NS lookup ini gunanya adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Oke, langsung saja kita coba NS lookup untuk Facebook ya. NS lookup facebook.com. Gagal ya. Coba kita lain NS lookup untuk google.com. Berarti kita tidak diberikan izin untuk melihat NS ke situs Google dan maupun Facebook. Oke, lanjut. NetSH. Nah, NetSH ini gunanya untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, fungsi NetSH ini seperti konfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, pin, firewall, dan banyak lainnya. Nah, untuk mengubah IP address Anda saat ini ketikkan SSH interface dengan nama connection static address subnet. Juga. Jadinya fungsi NetSH ini kita bisa mengubah jaringan kita yang ada di komputer kita ini. Yang kita inginkan atau mengganti IP kita seperti itu. Nah, inilah perintah-perintah untuk NetSH. Banyak lagi ya. Oke. Selanjutnya poin nomor 19, root. Kita akan meroute suatu server kita atau IP dari situs maupun URL. Sebagai contoh, kita akan meroute IP kita. Coba ya, kita coba route. Saya akan mencoba route pada default gateway pada router saya. Oh, salah. CLS. Oke,
di sini saya akan membuat root. Nah, di sini infonya. Nah, inilah info dari root pada router saya. Ketika saya root pin, nah, menghasilkan data gateway saya, data statistik dari komputer saya yang terhubung ke router. Oke, selanjutnya untuk lanjut ke poin selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kembali fungsi root dari root add ya. Saya akan mencoba root add pada IP saya. Sini interface saya root 250. Saya akan meroot add semua 168 10.1 emas dengan subnet emasnya 255.255.255.0. Kemudian ke IP saya 168 10.250. Oh, request elevation dibutuhkan. Kemudian untuk poin ke-20 yaitu fungsi net pada CMD. Nah, fungsi net pada CMD tersendiri ini yaitu gunanya kita bisa melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Nah, langsung saja kita coba ya internet web ini. Ketikkan net view. Net view. Oke, kita tunggu. System error. The network cannot be reached on Windows. Oh, net user HIT. Oke, net time desktop net time PC IT. This has not been started. Oh, tidak saya aktifkan net time. Mungkin seperti inilah fungsi-fungsinya ya. Saya pun juga
kurang memahami fungsi ini seperti apa. Oh, berarti ini fungsinya ini untuk mensinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Nah, sebelumnya saya belum pernah sih melakukan ini, tapi ya seperti inilah hasilnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya, jika ada kesalahan kata atau dalam penjelasan saya kurang dimengerti, mohon dikoreksi. Sekian dan terima kasih.